Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam channel di udara malah kita ketemunya. Tapi walaupun tidak bertatap muka, namun itu hati tetap bersamaan. Dan apa yang ada dalam hati sebagai penceramah ini mudah-mudahan begitu boleh kaum bapak, kaum ibu, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan hati kita sama-sama terpaut. At-tabadu la yadurru idza taqarrabal qulub. Tempat berjauhan tidak apa-apa. Mungkin bapak entah di mana sekarang, tapi hati kita terpaut. Itu tidak apa-apa. Kaum muslimin, kemarin kita telah bicarakan soal sholat istikharah. Kita juga tahu bapak ibu sudah jelas perginya itu ingin ke Mekah, tidak ada lain. Tapi kita minta tetapkan hati kita, itu saja. Nanti coba bapak ibu bayangkan orang yang telah hatinya sudah terpaut ke Mekah, itu waktu dia baca talbiyah akan beda. Jauh bedanya. Tadi kan kita coba membaca talbiyah bersama-sama, kan agak lain, belum lagi dari hati bapak-bapak. Tapi kalau sudah sepenuhnya kita menghadap kepada Allah, akan bertemu dengan Tuhan untuk itu melakukan ibadah haji ini, talbiyah kita bukan main tinggi nilainya. Badikuman halus perasaannya, dari zuk betul-betul dari perasaan. Baik, kita teruskan pengajian kita yang kemarin yang belum selesai. Setelah kita mendoa tadi, setelah mendoa, itu doa kita itu setelah selesai sholat, sudah selesai tahiyat terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa kita, itu doanya. Kalaupun bapak tidak bisa menghafal doa, lihat aja buat buku, lihat buku. Setelah mendoa, diam sebentar, menunggu hati terbuka dan dada lapang. Kalau dada kita sudah lapang, terbuka, andai kata belum juga terbuka dada kita, hati kita belum lapang, ulangi lagi sunat sekali lagi. Ulangi lagi. Nanti akan keluar, kita betul-betul pergi ke Mekah. Jadi dua. Pertama, ketetapan hati kita sudah penuh untuk ke Mekah ini, tidak ada lagi yang lain. Yang kedua, ialah minta apa? Ya minta, sudah ditetapkan itu dimudahkan seluruh urusan. Kaum muslimin rahimakumullah, dhuyufur rahman yang berbahagia. Itu tadi untuk meminta ketetapan hati. Memang istiqomahnya ada dua, memilih, satu lagi memilih yang akan kita pilih, yang umpamanya kita akan cari calon mantu, ganteng, gagah, kemudian yaitu berilmu, punya pendapatan. Satu juga begitu juga. Ada satu lagi yang paling hebat. Apa? Dia sudah itu akidahnya bukan main. Sholat ibadahnya tinggi. Malam-malam dia pokoknya agamanya tinggi lah. Itu baru sholat istikharah. Itu istikharah. Nanti akan timbul, akan berkata-kata kita, ini juga ambil. Nah, itu pentingnya kaum muslimin soal istikharah tadi. Jadi bukan bapak ibu tidak mau pergi ke Makkah ini tidak serius. Udah serius. Tapi minta serius. Tolong ketetapan hati. Tolong dibaca doa itu. Doa yang tadi. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun kita berada, kalau yaitu kita sudah betul-betul melaksanakan ibadah haji ke Mekah ini, maka tidak ada jalan lain, bukan tetap akan dimudahkan oleh Allah. Baik, kita teruskan. Yang kedua, itu kan baru yang pertama tadi. Limaza tazabu ila Makkah? Kenapa Anda pergi ke Mekah? Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, maniyatuka. Apa niat engkau? Sudahlah kita sudah serius, sudah pergi ke Mekah, niat kita tanya lagi. Kenapa begitu? Karena kaum muslimin dhuyufur rahman, niat ini menentukan. Niat menentukan. Apa yang ada dalam hati kita, itu akan kita peroleh. Dalam hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat, macam-macam, panjang-panjang hadisnya itu. Tapi ini kita jelaskan dulu. Yang pertama, ya kita ke Mekah ini ikhlas, memenuhi panggilan Allah. Ikhlas ada dua pengertian. Pertama, segi bahasa suci. Gelas aqua yang bapak minum tadi, kan nampak bersihnya. Bukan main bersihnya. Begitu hati kita untuk menghadapi ke Mekah ini. Satu. Segi istilah, mardotillah. Mengharap ridha Allah. Tak ada alasan lain kita susah payah seperti ini, hanya mengharap ridha Allah semata. Kedudukan ikhlas ini ada empat kaum muslimin.
Pertama, titik tolak amal. Tadi telah kita mulai sedikit. Innamal a'malu binniyat wa innamal likum limri'im manawa. Sesungguhnya pekerjaan apapun yang kita lakukan ini, itu yang menonjolkan itu adalah niat kita. Apa yang kita niatkan dalam hati kita, itu yang kita peroleh. Lain tidak ada. Kalau Bapak pergi haji tahun ini untuk betul-betul karena Allah, yang sebagaimana kita bicarakan tadi, Allah akan senang menerima kita. Tamu Allah. Nanti akan dimudahkan oleh Allah segala urusan. Yang kedua, tidak ada nilainya kalau tidak ikhlas. Lihat Al-Ma'un ayat 4 dan 7. Allazina hum an sholatihim sahun. Ujungnya ria. Ini yang ria ini. Ria tidak dari hati. Tidak dari hati. Contoh. Kira-kira jam 9 pagi bapak bertemu dengan para jamaah. Sudah begini. Jam 9 itu kuak-kuak. Bahasa Minangnya itu menguap kita. Kuak-kuak sebenarnya menguap kita. Tanya orang, kenapa? Oh, mengantuk. Kenapa mengantuk? Saya tahajud tadi malam. Itu namanya ada ikhlas tuh. Atau bapak suka yaitu ikut peserta puskam. Bapak barangkali ibu anggota puskam. Apalagi sudah mau ke Mekah ini sudah sering puskam. Puskam tahu? Puasa Senin Kamis. Bapak anggota itu barangkali. Jam 11 udah begini-begini. Sakit perut. Kenapa? Saya puasa sunat. Itu namanya tidak ikhlas. Dan hari nanti tidak akan dinilai oleh Allah. Itu namanya ria. 2. Yang ketiga, rohnya amal. Jadi ikhlas itu kaum muslimin rahimakumullah. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Rohnya itu, mana lebih menentukan itu roh dari jasad? Menentukan roh. Jasad tidak ada artinya kalau tidak ada roh. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirri al-ikhlas. Pekerjaan nampak dilakukan, rohnya tidak kelihatan tersembunyi, dialah ikhlas. Para pendengar rahimakumullah, Bapak ke Mekah nampak, pulang dari Mekah malah lebih hebat dari seperti ini lagi. Itu rohnya tidak kelihatan. Kenapa? Rohnya ikhlas. Satu lagi. Beberapa minggu yang lewat, penceramah ini pergi ke Payakumbuh. Tidak bawa mobil. Menumpang itu dengan ayah, tapi juga bayar. Di menjalan ke Payakumbuh, ke Bukit Tinggi, ada orang yang menaik. Kebetulan barangkali orang ini biasa di Medan atau mungkin sering di Jakarta. Dengan tangan kiri. Begini. Sopir tidak mau berhenti. Diingatkan oleh kenek. Ya katakanlah yaitu di apalah ini menjalang dekat PLN, dekat PLTA. Itu dia naik. Kata sopir, wan. Itu kan sewa itu wan. Ya, kata sopir itu yang bicara kenek. Kata sopir, siapa? Siapa kita? Kenapa? Karena kita dikirikan. Dikirikan. Karena kita dikirikan. Akibatnya dia tidak mau berhenti. Kenapa? Rohnya masih punya. Roh masih punya. Satu lagi contoh. Beberapa tempat itu memandikan jenazah itu per coupling. Ada bagian kaki, ada bagian kepala, ada bagian dia itu yang sebenarnya macam-macam. Satu jamaah dapat jatahnya mandikan ini bagian kepala. Sedangkan bagian kepala tadi tempat memandikan ini tidak penuh. Artinya sedikit, sempit. Akhirnya jenazah ini waktu dia menggosok gigi jenazah dengan tangan kanan tidak bisa masuk. Tidak bisa. Harus dengan tangan kiri. Pas. Jenazah tidak protes. Kenapa? Rohnya tidak ada. Jadi yang menentukan apa? Roh. Roh amal bapak yang akan lakukan ini adalah ikhlas. Terakhir, penyempurna iman. Man ahabba ilallah wa abghada lillah. Ulangi. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mani'a lillah faqad istakmalul iman. Berkasih sayang karena Allah,
benci juga karena Allah, memberi juga karena Allah, mencegah juga karena Allah, maka itu adalah kesempurnaan iman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Mudah-mudahan bapak-bapak yang pergi naik haji tahun ini dan tahun-tahun berikutnya penuh dengan keikhlasan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah kita teruskan lagi pada hal hari-hari berikutnya. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.